A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana atrina la jadi'ana jahla Allahumma nawwir bil kitabi absarna wa shrah bihi sadran wasta'mi bihi abdan wa tihi lisanana wa qaw bihi jinana wa sa'bihi fahmana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babul fadli sujudi. Bermula ini itu bab kelebihan sujud. Bermula ini itu bab kelebihan sujud. Terima juga, juga no. Babul fadli sujudi, bermula ini itu bab kelebihan sujud. Hadis 126. Hadis 126. An Sa'id bin Musayyab. Diambilkan daripada Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yazid. Dan Atha' bin Yazid. Anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhbarahuma, itu memberitahu ianya Abu Hurairah akan keduanya, Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yazid. Dan Atha' bin Yazid. Jadi hadis riwayat daripada Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yazid, yang mana sesungguhnya Abu Hurairah gebite ba Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yazid. Putar teman nebrite li Sa'id li Abu Hurairah ba keduanya, annan nas, sesungguhnya manusia, qalu, berkata oleh mereka itu manusia. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Adakah kami lihat akan Tuhan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Jadi, bitele Abu Hurairah ba Sa'id bin Musayyab, yang mana manusia yang mana manusia pernah ditayang ba Rasulullah. Kebaik tayang, ya Rasulullah, pukul kamonyo singoh deh mekalan Allah ahura kiamat. Pukul kamonyo singoh ba ura kiamat deh mekalan Allah secara langsung. Maka bawa tanyan, qala, dijawab ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab? Adakah kamu ragu fil qamar, pada bulan lailatal badri, malam purnama, laisa dunahu sahab, yang tiadalah di bawahnya bulan itu awan? Qalu, menjawab oleh mereka, tidak ya Rasulullah. Jadi awatan ditayang oleh manusia ba Rasulullah, ya Rasulullah, pukul kamonyo singoh ahura kiamat merumpak kalan Allah secara nyata? Dijawab oleh Rasulullah, ditayang balik. Boba elek. Boba elek. Pukul na ragu. Duh. Takalan bulan purnama, yang mana bawa tanya nampak bulan yang hana awan sama sekali, bulan yang cukup terang. Na ragu kan untuk 2 bulan purnama.
yang memang hana ada awan membacut pi langsung terang dia habis di bulan. Dijawab oleh manusia, hana ragu ya Rasulullah menyonyat. Ya. Kemudian ditayanglah ya Rasulullah, qala berkata ya Rasul, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha saham? Adakah kalian ragu pada matahari laisa dunaha sahab, yang tiadalah di bawahnya matahari itu awan? Qalu, menjawab oleh mereka itu manusia, la, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian berkata ya Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadzalik, maka bahwa sesungguh kamu itu kamu lihat akannya Allah kadzalik, seperti demikian. Jadi ahwate manusia tanya ba Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin kamu singgah aura kiamat merupakan kalian Allah Taala? Jawab ya Rasulullah, puna ragu yang bahwasanya deh kalian belum purnama secara nyata yang hana awan membacut pi. Hana ragu ya Rasulullah. Man puna ragu deh kalian bulan yang mana deh kalian mata aura yang mana hana awan sabah pi cukup terang. Hana ragu ya Rasulullah. Munya memang berarti mata ura yang deh hana awan membacut pi hana ragu, dan bulan bak bulan purnama bak malam purnama deh yang cukup terang juga hana awan hana ragu, maka sesungguhnya kalian semua akan melihat Allah Ta'ala nantinya juga seperti demikian, secara terang benderang. Maka sehingga kita akan berupa kalian berarti. Sehingga kita yang mandum akan merupakan kalian Allah bila kita tambang dalam syurga. Makanya salah satu doa harapan kita yang sahabat-sahabat dalam doa, nadru ila wajhikal karim. Semoga kita oleh Allah Ta'ala bergepeduh sehingga menumpuk kalian zat Allah Ta'ala, yang mana penghuni syurga sehingga salah satu nikmat yang paling raya yang hana dua, hana bandingan, iaitu merupakan kalian zat Allah Ta'ala, iaitu yang diperlemah oleh Allah, iaitu ba'urajumat menurut satu riwayat kepada hamba Allah yang katamong dalam syurga. Wa tabqa hadhil ummah, dan kekallah ini umat. Pupuk kenan makarat. Fayaqulu, kemudian berkata ianya Nabi, man kana ya'budu syai'an, maka dan bermula siman yang ada ia nyaman itu yang menyembah ia akan sesuatu, falyattabi', maka hendak mengikuti ia nyaman. Ini perah oleh Nabi, man kana ya'budu syai'an falyattabi', si berangkasa yang sembah sesuatu maka hendak mengikuti ia sesuatu itu. Pemantang berarti apa saja yang dia sembah maka hendak mematuhinya dan mengikutinya, meminta pertolongan pada apa yang dia sembah. Ya. Faminhum, maka sebagian daripada mereka itu manusia, may yattabi'u syamsa, itu siman yang mengikuti ia akan matahari. Maka ada sekelompok manusia nanti yang semasa hidupnya di dunia mereka itu mengikuti matahari, menyembah matahari, maka hendak mengikuti matahari. Intinya mintalah pertolongan pada matahari nantinya. Bisa tidak? Sudah barang tentu tidak bisa. Makanya kata Rasulullah, man kana ya'budu syai'an, barang siapa yang dia itu menyembah sesuatu hendak mengikutinya. Makanya ada sebagian manusia yang mengikuti matahari. Itulah orang yang menyembah matahari. Wa minhum may yattabi'ul qamar, dan sebagian daripada mereka itu manusia itu siman yang mengikuti ia akan bulan. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka itu manusia, may yattabi'ut tawarid, itu siman yang mengikuti ia akan tawarid. Apa makna tawarid? Tawarid adalah makna tagut, itulah mengikuti syaitan. Tagut, orang yang menyembah tagut itulah menyembah tanduk syaitan ataupun tiap-tiap sembahan selain Allah. Dan dijadikan sebagai sembahan. Jadi ada juga sebagian manusia yang mengikuti matahari, telah menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah syaitan, dan ada juga yang menyembah perkara ataupun barang-barang yang lain selain Allah. Wa tabqa hadhil ummah, dan kekallah ini ummah. Makanya pada hari kiamat nanti semua apa yang dia sembah maka akan mengikuti. Orang yang semasa hidupnya dia menyembah matahari, maka dia akan mengikuti matahari. Orang yang semasa hidupnya menyembah syaitan iblis, maka dia akan mengikuti iblis.
orang yang menyembah bulan dan lain sebagainya, maka akan mengikuti apa yang dia sembah. Sehingga pada hari itu, watabqa hadhil ummah, dan kekallah ini ummah. Tinggallah ini ummah. Apa makna ini ummah? Al-Muhammadiyah. Bukan aliran Muhammadiyah. Makna Al-Muhammadiyah adalah umat Nabi Muhammad yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat Nabi, itulah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Ya, jadi berkewajiban bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan juga mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Makanya sehingga setelah para kafir mereka itu mengikuti sembahannya, tinggallah umat Nabi Muhammad. Fiha, yang sabit padanya umat, munafiqha, itu orang yang munafik daripadanya umat. Jadi ternyata, ya langsung dua. Satu makna, satu surah. Ternyata umat Nabi Muhammad yang tersisa, sedangkan kaum-kaum yang lain, orang-orang kafir yang lain, semua sudah mengikuti apa sembahannya. Tinggallah umat Nabi Muhammad. Di ketika yang tertinggal adalah umat Nabi Muhammad, maka ternyata di kalangan umat Nabi Muhammad juga ada para munafikun. Orang-orang yang munafik. Mereka bebu mereka be'ek. Mereka lain. Ilika lain orang yang munafik. Apa yang terjadi pada mereka? Pada orang yang munafik itu. Fayatihim, maka datang ianya Allah akan mereka itu. Fayatihimullahu azza wa jalla. Maka datang akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah datang kepada mereka, yazharu lahum fi ghairi surah. Menampakkan diri Allah bagi mereka pada selain bentuknya Allah. Pada selain surahnya Allah. Jadi bukan nampak yang asli. Makna bukan nampak yang asli, kenapa? Karena kalau wujud Allah yang asli, intinya mendapatkan, melihat zat Allah Ta'ala, itulah nikmat yang paling besar. Kalau kita bisa melihat Allah Ta'ala, itulah nikmat yang paling besar di saat berada dalam surga. Sedangkan ini adalah belum masuk dalam surga. Tetapi di saat di padang mahsyar, tinggallah umat Nabi Muhammad yang mana di antaranya ada orang munafik. Orang munafik daripada umat Nabi Muhammad. Maka Allah datang kepada mereka orang munafik, fayaqulu, kemudian berkata, Ana rabbukum. Bermula aku itu Tuhan kalian. Allah datang kepada orang munafik lalu menyampaikan, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu. Ya, aku adalah Tuhanmu. Fayaquluna. Kemudian mereka itu berkata, ketika Allah mengatakan aku adalah Tuhanmu, mereka itu berkata, hadza makanuna. Bermula ini itu tempat kami. Bermula ini itu tempat kami. Hatta ya'tina rabbuna, sehingga datang akan kami oleh Tuhan kami. Sehingga datang akan kami oleh Tuhan kami. Fa iza ja'a rabbuna, maka apabila datang oleh Tuhan kami, arrafnahu, niscaya kami kenal, kami tahu akannya Tuhan. Niscaya kami kenali akannya Tuhan. Jadi ketika Allah Ta'ala datang kepada mereka, mereka berkata, ini tempat kami. Ini tempat kami. Sehingga Allah Ta'ala datang. Sehingga Tuhan datang kepada kami. Maka apabila Tuhan datang kepada kami, sungguh kami mengenal. Kenapa? Karena ini tempat kami. Karena ini tempat kami. Lalu apa yang terjadi? Fayatihumullah. Kemudian datang akan mereka itu oleh Allah. Fayaqulu, kemudian berkata ianya Allah, Ana rabbukum. Bermula aku itu Tuhan kalian. Fayaqulu, kemudian berkata oleh mereka itu, Anta rabbuna. Bermula engkau itu Tuhan kami. Fayada'uhum, kemudian memanggil ianya Allah, hum akan mereka itu. Fayudrabu surat, kemudian dipukulkan akan titi. Baina dhahranai jahannam, di antara tengah-tengah jahannam. Tengah-tengah neraka jahannam. Di antara tengah-tengah neraka jahannam. Ya. Jadi, di ketika Allah Ta'ala datang kepada mereka dan mengatakan, Ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Kemudian mereka menjawab, engkau benar Tuhan kami. Maka di ketika itu Allah Ta'ala memanggil mereka. Ketika Allah Ta'ala memanggil mereka,
kemudian Allah pukulkan titik siratal mustaqim, yang mana titik itu berada di tengah-tengah neraka jahanam. Maka apa yang terjadi? Fa'akunu awwala mayyadud minar rusul bi ummati. Maka adalah aku itu awal-awal siman yang melewati ia nyaman minar rusul daripada para rasul bi ummati dengan umatnya rasul. Dengan umatnya rasul. Maka maka yang terjadi adalah kata Allah, aku adalah yang pertama melewati daripada para rasul dengan umatnya. Dengan umatnya. Karena Allah Ta'ala tadi datang bukan dalam rupanya Allah menyerupakan dengan sesuatu. Jadi ini kejadiannya pada hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia kita tidak akan melihat Allah. Karena ketika kita bisa melihat, maka itu bukan Allah kalau di dunia. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah nampak maka sudah ada bandingannya, sudah ada surahnya. Sedangkan Allah tidak ada surah, tidak ada bentuk. Sesuatu yang ada bentuk itu makhluk. Bagaimana juga kalau Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Makanya ini ceritanya pada hari kiamat. Ini hadis. Hadis. Jadi wala yatakallam, dan tidak berbicara yauma idzin pada hari itu ahadun oleh seorang pun illa rasul, kecuali oleh para rasul. Jadi pada hari kiamat nanti tidak ada orang yang mampu berbicara, tidak ada orang yang diberi wewenang untuk berbicara, melainkan hanya seseorang. Siapa? Rasul. Ataupun rasul untuk kaum masing-masing. Kalau kita Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang berbicara. Maka tidak ada orang yang sanggup untuk berkalam-kalam nantinya pada hari kiamat, melainkan hanya diberi wewenang adalah para rasul. Hanya para rasul saja yang diberi wewenang. Wa kalamur rusul. Dan bermula kalam para rasul yauma idzin pada hari itu, itulah pada hari kiamat, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Inilah kalam rasul nantinya pada hari kiamat. Maka kalam para rasul nanti pada hari kiamat meminta pertolongan untuk kita umatnya. Apa permintaannya? Salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Salim, salim. Salim, salim, salim. Wa fi jahannam, dan sabit pada neraka jahanam, dan sabit pada neraka jahanam kalalibon, itu pengayut misla syauki sa'dan, seumpama duri kayu. Itu pengayut seumpama duri kayu. Pengayutnya mana? Bukan Omnya kena putri apa kena? Ngerahatnya. Jadi dalam neraka jahanam itu ada kalalib, seumpama yaitu duri daripada kayu. Hal ra'aitum syauka sa'dan, adakah kamu lihat akan duri daripada kayu? Kalau menjawab oleh mereka itu manusia. Kalau menjawab oleh mereka itu manusia, apa kata mereka itu? Apa kata mereka itu? Naam, ya. Naam, ya. Jadi, tanya oleh Rasulullah, apakah pernah melihat duri daripada kayu? Mereka itu menjawab, iya. Qala berkata, ya Nabi. Qala berkata, ianya Allah. Fa innaha misla syauki sa'dan. Sesungguhnya pengayut itu seumpama duri daripada kayu. Ghaira annahu, selain bahawa sesungguhnya duri la ya'lamu qadra 'azimaha, tidak mengetahui akan ukuran besarnya duri, illallah, kecuali Allah. Yang tidak mengetahui akan ukuran besarnya duri, illallah, kecuali Allah. Takhtafun nas, yang menghentak ianya duri akan manusia, bi'a'malihim, dengan sebab amal mereka itu.
Jadi pada hari kiamat nanti di dalam neraka jahanam ada duri. Yang mana besar duri itu tidak ada yang tahu, melainkan hanya Allah. Berapa besar duri itu? Tidak ada yang tahu, melainkan yang tahu hanya Allah. Melainkan yang tahu hanya Allah. Maka di ketika itu, dengan duri itu akan dihentakkan manusia dengan sebab amal-amal mereka itu. Faminhum, maka sebahagian daripada mereka itu, mayyubak, itu siman yang dihancurkan akan kiamat li'amalihi, karena amalnya. Maka pada ketika itu ada sekelompok manusia yang dihancurkan dengan duri itu karena amalnya. Karena amalnya. Jadi orang yang beramal pun nantinya akan dicelakakan. Jadi bila amalnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Apalagi memang orang yang melakukan dosa. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka itu manusia, may yukhardal, itu siman yang dipotong-potong secara kecil akan kiamat. Dipotong kecil akan kiamat. Sumayanju, kemudian selamat ia. Jadi ada juga sekelompok manusia yang mana mereka itu dipotong kecil-kecil. Jadi dengan duri itu dipotong kecil-kecil. Sumayanju, kemudian selamat oleh mereka itu. Kemudian selamat. Jadi ada orang yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam, tetapi setelah itu mereka selamat. Hatta idza aradallahu azza wa jalla, sehingga apabila menginginkan oleh Allah azza wa jalla rahmatan akan rahmat, man arada min ahli nar, akan siman yang menghendaki ianya Allah min ahli nar, daripada ahli neraka, amarallahul malaikah, niscaya memerintahkan oleh Allah akan malaikat, ayyukhriju, akan bahwa mengeluarkan oleh mereka itu malaikat, mangkana ya'budullah, akan siman yang ada ia nyaman itu yang menyembah ia akan Allah. Akan siman yang ada ia nyaman itu menyembah Allah. Jadi nantinya bila Allah ingin untuk memberi rahmat kepada orang yang memang dia itu sudah ahli neraka, maka ada orang yang berada di dalam neraka, ada orang yang dia itu berada di dalam neraka, kemudian Allah ingin memberi kasih sayang kepadanya, maka Allah memerintahkan malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan daripada neraka mangkana ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang beriman. Kemudian fayukhrijunahum, kemudian mengeluarkan oleh mereka itu malaikat akan orang-orang yang beriman. Maka atas perintah Allah, malaikat mengambil orang-orang yang beriman daripada neraka, kemudian dikeluarkan. Lalu bagaimana? Apakah malaikat kenal dengan mereka orang yang beriman? Wa ya'rifunahum, dan mengenal oleh mereka itu malaikat akan mereka itu orang yang beriman. Dengan apa mereka itu kenal? Bi'athari sujud, dengan bekasan sujud. Makanya kalau kita ada melakukan salat selama hidup di dunia, maka dahi kita, tempat kita sujud, maka ini ada bekasnya. Bukan jidat hitam. Tetapi memang walaupun di sini kita putih, tetap nantinya di saat kita dimasukkan ke dalam neraka misalnya, tetap di sini ada yang namanya bekas sujud, bercahaya di sini. Sehingga malaikat mengenal orang yang beribadah kepada Allah daripada bekasan sujudnya. Lalu apa yang terjadi? Wa harramallahu 'alan nar, dan mengharamkan oleh Allah 'alan nar, di atas neraka, antakula asara sujud, akan bahwa makan ianya neraka akan bekasan sujud. Jadi Allah Ta'ala itu mengharamkan berarti kepada neraka untuk memakan bekasan sujud. Makanya di sini sampai kapanpun nantinya orang yang berada di neraka, kalau misalnya saat hidup di dunia dia melakukan salat, maka bekasan sujud tidak dimakan api neraka, tidak terbakar, tidak dimakan oleh api neraka. Kemudian karena malaikat sudah mengetahui, sudah mengenal siapa orang-orang yang menyembah Allah, fayukhrijuna minan nar, kemudian mengeluarkan oleh mereka itu malaikat minan nar, daripada neraka. Lalu malaikat mengambil mereka itu dan memindahkan, mengeluarkan daripada neraka.
Fakullu ibni Adam. Maka bermula tiap-tiap anak Adam, itulah manusia. Ta'kuluhun nar. Itu makan akannya anak manusia ataupun manusia an-naru oleh neraka. Illa asara sujud, kecuali akan bekasan sujud. Jadi semua kita mulai daripada hujung rambut sampai ujung kaki akan dimakan oleh api neraka kecuali bekasan sujud. Maka untuk bekasan sujud maka tidak akan dimakan oleh api neraka. Tidak dimakan oleh api neraka. Fayakhrujuna minan nar, kemudian mengeluarkan oleh mereka itu malaikat. Fayakhrujuna minan nar. Kemudian keluarlah mereka itu daripada neraka. Qadistahasyu, yang sungguh telah hangus mereka itu. Jadi semuanya sudah hangus. Yang tinggal hanya bekasan sujud. Hanya bekasan sujud saja yang tidak dimakan oleh api. Maka di ketika itu keluarlah orang yang pertamanya sudah masuk ke dalam neraka dalam keadaan hangus. Ketika sudah hangus, fayusabbu alaihi ma'ul hayah. Kemudian dituangkan di atas mereka itu akan air kehidupan. Akan air kehidupan. Jadi orang yang berada di dalam neraka itu, mereka itu sudah hangus. Bisa dikeluarkan daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka di ketika itu Allah tuangkan kepada mereka itu air kehidupan. Fayam butuna kama tambutul hibbah min hamlis seli. Maka tumbuhlah mereka itu kama tambutul hibbah, sebagaimana tumbuh biji-bijian daripada air banjir. Daripada air banjir. Jadi setelah ditumpahkan, dituangkan air kehidupan, maka para manusia waktu itu yang baru keluar daripada neraka, maka tumbuh kembali seperti tumbuhnya, yaitu biji-bijian daripada banjir. Biji-bijian daripada banjir. Kah? Kah belum? Summa yafruhullah, kemudian menyelesaikan oleh Allah minal qada, daripada menghukum bainal ibad, di antara hamba. Jadi kemudian Allah Ta'ala selesai ingin menyelesaikan untuk menghukum di antara hamba-hambanya. Pada waktu itu wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar, dan kekallah seorang laki-laki, bainal jannah wan nar, di antara syurga dan neraka. Jadi pada ketika itu selesailah Allah Ta'ala dalam menghukum hambanya. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Sehingga tinggallah sekelompok manusia yang mana mereka itu bukan ke surga, bukan ke neraka. Bukan ahli surga, bukan ahli neraka, tapi berada di tengah-tengah. Mereka itu antara surga dan neraka. Wahwa dan bermula dianya manusia akhiru ahli nar. Itu akhir daripada ahli neraka. Dukhulan, nisbah yang masuk ia akan surga. Mukbilun biwajihi qibalan nar, yang dihadapkan, yang menghadap ia dengan mukanya qibalan nar, akan pihak neraka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ada orang nantinya yang dia itu berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ada orang yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, yang mana dia itu adalah orang yang paling terakhir untuk masuk dalam surga. Apa yang terjadi terhadap orang itu? Maka pada orang tersebut, dia itu dihadapkan wajahnya kepada neraka. Dia bukan ahli neraka, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi berada di tengah-tengah. Tapi wajahnya dipalingkan, dihadapkan kepada neraka. Fayaqul, kemudian berkata ia, ketika Allah telah menghadapkan wajahnya ke dalam neraka, dia berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, asrif wajhi, palingkanlah mukaku aninar, daripada neraka. Palingkanlah wajahku aninar, daripada neraka. Qad kasyabani rihahu, sungguh telah menghancurkan akan daku oleh baunya neraka. Ternyata, jangankan kita itu dimasukkan ke dalam neraka, orang yang di luar neraka saja
ketika dihadapkan mukanya kepada neraka, maka dia itu berkata, "Ya Allah, palingkan mukaku daripada neraka, jangan hadapkan aku kepada neraka. Sungguh baunya neraka sudah sangat menghancurkanku." Jadi dengan bau neraka saja kita itu bisa hancur. Dengan bau neraka saja kita bisa hancur. Jadi wa ahrakani zakauha, dan sungguh telah membakar akan daku zakauha oleh nyalanya neraka. Jadi neraka memang menyala, tetapi kita berada di luar neraka yang hanya terkena suhu panasnya saja dia sudah terbakar, apalagi berada di dalam neraka. Apalagi berada di dalam neraka. Sungguh memang tidak sanggup. Kita berada di luar saja, panasnya api neraka tidak sanggup, bahkan bisa membakar kita, apalagi memang kita berada di dalam neraka. Kemudian pada ketika itu fayaqulu, berkata ia. Kemudian berkata, "Ya Allah, hal asita." Asih mana ada, Bu? Hal asita. Berapa mana asih? Kikalan. Asi. Berat. Asir berat. Asi. Mudah-mudahan. Barangkali. Kita ada mana? Hal asita. Adakah engkau selesai? In fa'ila zalik, jika diperbuatkan akan demikian dengan engkau? Oh mana? Hal asita, adakah engkau cukup? In fa'ila zalik, jika diperbuatkan akan demikian dengan engkau? Antas ala, akan bahwa engkau meminta ghaira zalik, selain demikian. Akan bahwa engkau minta ghaira zalik, selain demikian. Fayaqulu, kemudian berkata ianya manusia, la, tidak. Jadi ketika itu Allah Ta'ala bertanya, seandainya Allah Ta'ala itu mengabulkan permintaannya, yaitu memalingkan wajahnya daripada neraka, memalingkan dia daripada nyalanya api neraka, apakah sudah cukup dengan itu? Dan dia tidak meminta selain demikian, tidak meminta yang lain lagi? Fayaqulu, maka mereka itu menjawab, manusia itu menjawab, la, tidak ya Allah. Kami tidak akan meminta lagi. Tidak akan meminta lagi selain perkara tersebut. Wa wa'izzatika, demi keagungan engkau. Kau jelek-jelek bersumpahlah demi keagungan engkau. Fayu'tillaha, kemudian memberi oleh Allah Ta'ala, fayu'tillahu, kemudian memberi oleh Allah Ta'ala ma yasha'u, akan barang yang menghendaki ia, min ahadin wa misak, daripada janji dan janji. Jadi ketika dia sudah berjanji, tidak akan meminta lagi. Kalau misalnya Allah Ta'ala sudah memalingkan wajahnya daripada neraka, maka Allah berikan dan tunaikan janjinya. Fayasrifullah, kemudian memalingkan oleh Allah akan wajahnya daripada neraka. Kemudian Allah Ta'ala memalingkan wajahnya daripada neraka. Faiza aqbala bih, maka pada ketika menghadap ia dengannya neraka, faiza aqbala bihi al jannah, maka pada ketika menghadap ia dengan mukanya al jannah, kepada syurga. Tadi mukanya pertama dihadapkan kepada neraka, kemudian dia minta untuk dihadapkan ke yang lain. Maka apabila ataupun pada ketika menghadap ia dengannya muka kepada syurga, wara'a, dan melihat ia bahjataha, akan keindahannya syurga. Sakata masya Allah, istilah diam ia, masya Allah,
selama menghendaki oleh Allah akan bawa diam ia. Jadi ketika dihadapkan kepada syurga, lalu dia melihat nampak pada dirinya, itulah keindahan syurga. Ketika nampak keindahan syurga, tercengang, dia diam. Berapa lama dia diam? Itulah berapa lama ataupun berapa yang dikehendak oleh Allah. Berapa yang dikehendak oleh Allah. Sumakala, kemudian berkata ia laki-laki tadi ataupun manusia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni inda babil jannah, dahulukan aku, hadapkan aku inda babil jannah, di sisi pintu syurga. Fayaqulullahu lahu, kemudian berkata oleh Allah baginya, alaisa qad a'taital ahda wal misaq, adakah tidak sungguh telah engkau telah a'taitu ahda, telah aku tunaikan akan janji, wal misaq, dan akan janji. Oh benar. Naukulama. Qad a'taita ahda wal misaq, Allah, adakah tidak sungguh telah engkau berikan akan perjanjian, dan perjanjian Allah akan bahawa tidak engkau minta selain alladhi, yang adalah engkau sa'alta, itu engkau minta. Fayaqulu, kemudian berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la akunu ashqa khalqika, tidak adalah aku itu orang yang paling celaka daripada makhluk engkau. Tidak adalah aku itu orang yang paling celaka daripada makhluk engkau. Jadi ketika dia menghadap kepada syurga, nampaklah keindahan syurga, lalu meminta lagi kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pintu syurga, dirikan aku di depan pintu syurga. Kemudian Allah berkata, bukankah sudah membuat perjanjian yang bahwa tidak meminta hal yang lain selain daripada memalingkan wajah daripada neraka? Nyapukanlah kalam lain. Bunuh, sabar sebagai permintaan, hana lakil lain. Dah permintaan, itulah jangan hadapkan muka kepada neraka. Jinakah hadap di Allah kepada syurga. Tapi dilakil lain, toh berupa odang buat pintu syurga. Berupa odang buat pintu syurga. Berupa odang buat pintu syurga. Maka ditimplak oleh Allah. Pukul perjanjian yang kalau berpegat bunuh, kalau ditunaikan, berarti yang bahawasanya perjanjian yang juga hana ingin untuk bertanya lain, meminta hal yang lain selain daripada memalingkan wajah daripada neraka. Nya lagi kan. Maka dijawab, ya Allah, baik ya Allah, lalu jid kepada orang yang paling celaka. Ya Allah, jangan jadikan aku adalah orang yang paling celaka daripada makhlukmu. Nyambang cara merayu Allah. Merayu Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang paling celaka daripada makhlukmu. Maka pada ketika itu Allah berkata, fayaqulu fama asita. Maka apa? Sebutan itu bermakna fama asita yang apa? Maka tidak engkau selesai jika diberikan akan engkau misal dalik. Kau asih. Boleh ada bermakna apa? Apa? Maka tidak engkau cukup jika pandai tidak. Fama asita, maka bermula apa gimana kena? Ma asita. Maka bermula apa itu engkau cukup jika diberikan akan engkau misla dalik, misal demikian, akan bahawa tidak engkau minta akan selainnya. Tentang benar. Apakah cukup seandainya sudah diberikan, yaitu permintaan, yaitu untuk berdiri di depan pintu syurga dan berjanji tidak akan meminta yang lain? Fayaqulula, maka berkata la, tidak. Pada tidak akan meminta yang lain. Wa'idzatika, demi keagungan engkau bersumpah. Wa'idzatika la as'alu ghaira zalik, demi keagungan engkau tidak aku minta akan sedemikian. Menjanjilah yang bahwasanya tidak akan meminta yang
yang lain. Cukup hanya didekatkan berdiri pada pintu syurga. Fayu'ti rabbuhu ma syaa min ahdi wa mitsaq. Kemudian memberikan oleh Tuhannya akan apa yang menghendaki ia daripada janji. Fayuqaddimuhu. Kemudian mendahulukan ya Allah akannya ila babil jannah, kepada pintu syurga. Lalu Allah memenuhi janjinya, memenuhi permintaannya, iaitu perjanjiannya juga, iaitu Allah Ta'ala meletakkannya, mendahulukannya, itulah pada pintu syurga. Mendirikannya pada pintu syurga. Fa'idha babaha, maka pada ketika sampai ia akan pintunya syurga, ketika sampai ia akan pintu syurga, fara'at zahrataha, kemudian melihat ia akan bunganya syurga, wa ma fiha, dan barang dalamnya syurga, min nadrah, daripada cahaya, wa surur, dan daripada kesenangan. Fayaskutu, maka diam ia, masya Allah, selama menghendaki oleh Allah, akan bahawa diam ia. Jadi ketika Allah hadapkan dan letakkan dia di pintu syurga, maka dia melihat ke dalam syurga. Nampaklah bunga-bunga syurga yang cukup indah. Nampaklah cahaya dalam syurga. Nampaklah kesenangan dan kebahagiaan dalam syurga. Sehingga dia terdiam selama Allah menghendaki dia terdiam. Fayaqul, kemudian berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Mata Zaid, benar kalian berjanji? Tadi dia sudah berjanji tidak akan minta yang lain. Cukup hanya berdiri di depan pintu syurga saja. Tetapi lalu berkata dia pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam syurga, masukkan aku ke dalam syurga. Fayaqulullah, kemudian berkata oleh Allah, waihaka, waihaka, aduhai, punya bahasanya aduhai, aduhai, sungguh sangat kasihan, aduhai. Celakalah engkau, maksudnya. Kasihan. Celakalah engkau. Ya ibnu Adam, wahai manusia, ma aghdaraka, bermula apa yang menipu ia akan engkau? Alaysa kad a'taital ahda wal misaq, sungguh telah engkau berikan akan perjanjian dan kesepakatan, Allah tas'ala ghairal ladzi u'tita, akan bahawa tidak engkau minta selain alladzi u'tita, yang telah diberikan akan engkau. Kata oleh Allah, wahai manusia, kenapa kamu menipu diri sendiri? Bukankah engkau telah membuat perjanjian dan kesepakatan, tidak meminta yang lain lagi setelah diberikan? Ketika meminta, jangan dihadapkan kepada neraka, maka Allah menghadapkan kepada surga. Ketika Allah menghadapkan kepada surga, lalu meminta untuk berdiri di depan pintu surga, padahal dia sudah berjanji tidak akan meminta, ialah tidak akan meminta lagi. Tetapi yang ternyata dia menipu diri sendiri. Fayaqulu, kemudian berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, la taj'alni ashqa khalqik, jangan engkau jadikan akan daku akan secelaka-celaka daripada makhluk engkau. Jadi merayu lagi, keluar jurusnya. Merayu lagi. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku seorang hambamu yang paling celaka di antara makhluk-makhlukmu. Maka pada ketika itu, fayadhakullahu azza wa jalla, maka ketawalah Allah azza wa jalla minhu, daripadanya si laki-laki. Jadi ketika itu Allah Ta'ala ketawa. Maka ini hadis, berarti Allah Ta'ala ada ketawa. Ada ketawa nantinya di hari kiamat. Ketawalah Allah. Bagaimana ketawa Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Intinya Allah Ta'ala ketawa karena permintaannya dan perkataannya. Kemudian summa ya'zanu lahu fi dukhulil jannah. Kemudian mengizinkan ianya Allah baginya laki-laki fi dukhulil jannah, pada masuk ke dalam syurga. Pada masuk ke dalam syurga. Lalu Allah mengizinkannya untuk masuk ke dalam syurga. Fayaqulu lahu, kemudian berkata ya Allah baginya, tamanni, bercita-citalah. Jadi ketika Allah masukkan, izinkan dia untuk masuk ke dalam surga, lalu Allah berkata, silahkan bercita-cita. Bercita-citalah. Banyak-banyaklah bercita-cita. Apa yang terjadi? Fayatamanni, kemudian bercita-cita ia laki-laki, hatta iza inqata'al amniyah, sehingga apabila habislah bercita-citanya, kalau Allah Azza wa Jalla, berkatalah oleh Allah Azza wa Jalla, zid min kaza wa kaza, lebihkan olehmu daripada demikian dan demikian. Jadi ketika Allah Ta'ala perintahkan bercita-cita,
Maka dia itu bercita-cita. Dia berangan-angan, saya mau ini, saya mau itu. Dia berangan-angan semuanya. Ketika sudah selesai daripada cita-citanya dan keinginannya, lalu Allah berkata, lebihkanlah, jangan hanya itu saja. Jadi, di sini menggambarkan kepada kenikmatan dalam surga. Ketika kita sudah masuk ke dalam surga, maka bisa bebas kita menginginkan apa saja. Silakan inginkan. Bercita-cita apa saja, silakan. Bahkan perintah Allah, tamani, bercita-citalah. Lalu ada orang laki-laki tersebut, dia bercita-cita sangat banyak. Setelah selesai daripada angan-angan dan cita-citanya, maka Allah berkata, lebihkan cita-citanya ini. Bahkan Allah memberitahu, harapkan ini, inginkan ini, memberitahu. Ya, jadi intinya semuanya Allah berikan. Akbala menghadap ya Allah, yuzakiru rabbahu, yang memperingat akannya laki-laki oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta iza intahas, sehingga iza intahas bil amani, apabila selesai dengannya si laki-laki oleh cita-cita, qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, laka zalika wa misluhu ma'ahu, bagi engkau itu demikian, dan bermula misalnya demikian, itu bersertanya. Intinya, ketika dia selesai, jadi Allah Ta'ala menyebutkan, inginkan ini. Jadi disebutkan oleh Allah juga, biar kita tahu bercita-cita apa. Sehingga selesai daripada kita bercita-cita dan keinginan, lalu Allah mengatakan, laka dzalik, semuanya itu diberikan untukmu, dan juga misalnya juga bersamamu. Artinya, segala daripada nikmat dan ziyadah 7 anggota. Maknanya yaitu apa yang Allah berikan, semua apa yang dia catakan, semua Allah berikan. Laka dzalik, bagi engkau itu demikian. Bagi engkau itu demikian. Makna demikian adalah segala apa yang dia cita-citakan. Di apa yang dia cita-citakan semuanya diberikan oleh Allah. Wa misluhu ma'ah, dan misalnya juga bersama. Intinya bersamanya. Juga apapun yang seumpama yang sama dengannya juga akan didapatkan. Makanya kullu hammin, yang katanya setiap kegundahan akan berakhir, illa hamma ahli nar, kecuali kegundahan ahli neraka. Kullu sururin wan najah, setiap kesenangan akan berakhir, illa surura ahli jannah, kecuali kebahagiaan dan kenikmatan orang yang berada dalam syurga. Maka fa'innahu la yadul, sesungguhnya kesenangan ataupun kebahagiaan, kenikmatan orang ahli syurga, la yadul, tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.